Coach Sintayong yakin akan membawa timnas Indonesia lolos ke Olimpiade Paris 2024. Pernyataan ini disampaikan setelah konferensi pers sebelum laga Indonesia versus Qatar dalam perebutan juara 3. Ya, pernyataan Coach Sintayong ini membawa angin segar untuk timnas Indonesia, bahwasanya Coach Sintayong berjanji akan membawa timnas Indonesia ke Olimpiade. Oke, kali ini kita akan membedah taktik Coach Sintayong dalam laga melawan Irak dalam perebutan juara 3. Apakah tim nasional Indonesia akan menang melawan Irak? Ini adalah formasi 3-4-3 versi saya dalam laga perebutan juara 3 melawan Irak dalam perebutan juara 3 di Piala Asia U23. Nah, kali ini memang ada sedikit perbedaan dan agak sedikit formulasi ataupun rotasi permainan dan rotasi pemain. Jadi di sini Nathan menggantikan posisi Hapner yang menggeser Rizky Ridho sebagai bek tengah. Itu bek tengah atau Rizky Ridho ini terkena kartu merah pada laga melawan Uzbekistan. Ini langsung di kartu merah kan Rizky Ridho. Jadi Rizky Ridho absen melawan Irak. Nah, posisi Nathan ini akan menggantikan posisi Hapner. Jadi Hapner di posisi bek tengah. Untuk posisi Nathan, Nathan pernah dimainkan menjadi bek pada pelatih Coach Sintayong. Ya, jadi Nathan ini bisa di posisi bek karena memang tipikal Nathan ini adalah sebagai bek bertahan, tetapi dia bisa membantu posisi kiri dalam penyerangan. Jadi Nathan dan Hapner ini kemungkinan akan saling switch jika terjadi ada sedikit jomplang nanti penyerangan dalam sebelah kiri, posisi kiri. Jason Hapner ini nanti posisinya akan switch ya. Oke, di sini nanti ada 3 back, Nathan, Hapner, dan Ferrari. Untuk Komang kemungkinan akan masuk pada babak kedua ya. Jadi kenapa Komang tidak dimasukkan? Jadi kenapa Nathan ini bukan gelandang tengah? Kenapa Nathan harus back? Jadi gini, kita timnas Indonesia untuk back ini memang setelah Rizky Ridho ini kartu merah. Jadi untuk back tengah ini kita masih kekurangan. Praktis hanya Komang yang posisi full back. Jadi Komang ini untuk mengantisipasi jika terjadi cedera pemain ataupun kelelahan pemain atau bahkan kartu merah. Nah, untuk itu Komang itu dipersiapkan untuk babak kedua. Entah itu nanti Ferrari ataupun Komang. Jadi intinya seperti ini. Oke, untuk di posisi tengah Arhan Fikri kemungkinan akan dimainkan. Nah, untuk posisi Arhan Fikri, ya posisi dia di gelandang tengah ya, ataupun bisa jadi gelandang bertahan. Tapi kemungkinan di sini Arhan Fikri akan membantu posisi gelandang penyerang ya, dan Ivar tetap menjadi gelandang bertahan ataupun sesekali membantu penyerangan. Untuk back sayap kiri, Pratama Arhan kemungkinan pasti akan diturunkan dan Dapluk sebagai menjadi captain. Untuk Rio Fahmi di posisi sebelah back kiri, back kanan. Untuk Witan jadi posisi wing kanan, Marcelino tentunya akan di wing kiri dan Rafael Strike menjadi striker. Untuk Rafael Strike, ya kabar baik akan bermain melawan Irak. Jadi nanti untuk Rafael Strike posisi Strike kemungkinan nanti akan switch kepada Marcelino, dan posisi Marcelino ini kemungkinan dia juga akan switch ke Witan, dan Witan nanti mungkin akan menjadi target man ataupun pengumpan Rafael Strike. Ya, Rafael Strike ini menjadi penarik lawan ya, untuk lawan bertahan ini akan maju ke depan gitu, jadi pemancing, jadi bisa switch ya. Tapi pada kali ini kita akan memposisikan dulu Marcelino sebagai wing kiri dan Witan wing kanan. Oke, bagaimana sih untuk pertahanan ataupun penyerangan kita? Seperti biasa,
kita akan menyerang dulu ya. Oke, untuk posisi menyerang nanti kemungkinan yang akan terjadi, Arhan Fikri akan maju di area tengah penyerangan lawan, dan Ivar akan sedikit maju. Pratama Arhan kemungkinan akan itu maju dan membantu Marcelino sekali, dan Rio Fahmi juga, Witan. Oke, Ivar, Hapner kemungkinan tetap di sini dan sebagai jadi back, didapuk dengan sebagai Muhammad Ferrari ya. Nathan, kita ketahui dia mempunyai agresivitas dan skill individu dengan kaki kiri yang sangat-sangat terarah dan umpan yang sangat manja ya. Dan Nathan akan menusuk sebelah kiri posisinya, dan kemungkinan Arhan Fikri juga bisa switch juga ke Nathan, dan Nathan juga akan switch sebegitunya. Oke, Ivar tentunya di sini membantu Ferrari. Mungkin untuk Ivar, Hapner tidak terlalu jauh ya, karena memang Ivar ini sebagai pengamat untuk di lini tengah. Oke, untuk Witan, Rio Fahmi ya di sini membantu. Rata strike kemungkinan dia akan switch untuk Marcelino tetap di tengah. Kemungkinan Witan akan di sini nanti. Jadi strike di sini. Nah, ini bola Witan. Jadi strike ini dia posisinya dia harus sebagai pemancing lawan untuk menarik perhatian ya. Jadi nanti ya mungkin kita akan Rato strike dia di posisi sebelah kiri ya, kebanyakan ya. Dan pertama akan bantu sebelah sini, Rato strike sini, Marcelino juga akan dia di posisi tengah sebagai lini untuk memberikan umpan-umpan yang sangat-sangat bagus dan terarah ya. Dan juga Nathan juga, Ivar tentunya umpan yang sangat memanjakan. Kita ketahui kita lawan Korea, Ivar memberikan umpan yang sangat bagus, dan Rafael Strike itu memberikan gol yang sangat-sangat indah dan berkelas. Oke, kemungkinan ini akan menjadikan penyerang Indonesia ini ya, karena Rafael Strike ini sudah bisa bermain melawan Irak nanti. Ya, seperti ini Nathan tentunya. Marcelino ya mungkin seperti ini nanti. Ya, nanti 2-3-1-4 ya nanti kemungkinan di sini. Jadi intinya untuk Rafael Strike ya sebagai pembeda dan penarik lawan, untuk menarik lawan itu akan sedikit ke depan. Witan kemungkinan nanti akan menjadi agresivitas dan pengambil bola ya di area lini tengah nanti, lini tengah penyerangan. Marcelino akan switch. Untuk Witan dan Marcelino ini kemungkinan dia akan sedikit dan lebih untuk ke tengah ataupun ke kanan. Witan ini memang sangat-sangat gila sih tenaganya, luar biasa, saya akui. Witan kemungkinan untuk permainan laga Irak nanti habis-habisan mainnya. Dan Hapner, oke, Ferrari habis-habisan juga. Ini adalah posisi menyerang ya. Ya, kita tahu pertama Arhan juga sering membantu lini penyerangan. Rio Fahmi skillnya dan kecepatannya sangat-sangat luar biasa. Ivar pemberian umpan atau asisnya sangat-sangat manja sekali. Arhan Fikri kemungkinan besar akan bermain, tetapi saya harapkan Arhan Fikri untuk lebih ditingkatkan lagi ketenangan ya. Ketenangan sih utamanya sih. Arhan Fikri lebih tenang lagi dalam penguasaan bola, passing, shooting, harus mewanti-wanti itu. Oke, ini dalam posisi menyerang. Bagaimana posisi bertahan? Langsung saja. Untuk posisi bertahan, ya tentu ya, Hapner tetap di tengah, Ferrari, Nathan, Ivar tentunya, Fikri, Pratama Arhan belakang juga, Rio Fahmi, ya, Marcelino, Witan, dan Rafael Strike. Ya mungkin seperti ini. Ya, untuk pertahanan ya kemungkinan ya ini bisa menjadi shape 5-2 ataupun 5-4-1 untuk posisi bertahan.
Untuk Nathan dan Hapner ya bisa switch ya, bisa ke sini, tergantung posisi lawan itu bagaimana, itu kondisinya disiapkan. Kemungkinan Hapner dan Nathan ini bisa switch, tergantung lawan. Jikapun lawannya aktif di sebelah posisi kiri, kemungkinan Hapner dan Nathan ini akan saling bergantian ya, dan Ivar juga akan saling-saling mengawasi Nathan, karena ya Nathan bisa defense ataupun bisa bertahan, tetapi memang Nathan ini tipikal orang yang ataupun tipikal pemain sebagai di posisi back kiri ya kalau dimain di klubnya. Jadi kemungkinan Nathan akan di backup dengan Ivar ya. Kalau Nathan dia posisi di sini, Ivar tetap di sini. Hapner tetap menjaga ke daerah sebelah kiri. Ya, seperti ini kalau untuk posisi bertahan. Rio Fahmi tentu dan Ferrari tentu kita masih ada kelemahan di titik di posisi sebelah area kanan ya. Itu menjadi titik yang sangat-sangat krusial bagi timnas Indonesia. Saya yakin Coach Sintayong akan meracik formulasi khusus untuk bagaimana membackup ataupun menambal kelemahan di posisi sebelah kanan itu. Ya, kita harapkan untuk timnas Indonesia akan bisa melangkah lebih jauh ya, terkhusus untuk bisa melangkah ke Olimpiade Paris tanpa harus melalui playoff. Syukur-syukur kita menang dan syukur-syukur kita langsung ke lolos Olimpiade. Jika kita kalah, kita masih ada harapan, tetapi kita akan melawan negara Afrika ya, yaitu Guinea. Kita ketahui negara Afrika ini atau negara Guinea ini memiliki kemampuan skill dan power, kekuatan yang sangat-sangat baik ya. Untuk itu, jika kita juara 3, kita langsung lolos ke Olimpiade Paris di tahun 2024 ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang formula ataupun formasi untuk melawan Irak nanti pada tanggal 2 Mei jam 10:30 malam nanti. Kita harapkan doa dan dukungan untuk timnas Indonesia, semoga bisa menyeraih hasil positif. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Kita bertemu di lain video berikutnya. Bye-bye.